Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas pembukaan dalam jebakan catur, yaitu Fried Leaper Attack. Ya, Fried Leaper Attack ialah salah satu variasi pembukaan catur pertahanan 2 kuda permainan Italia yang dimulai dengan E4 E5, kuda F3 kuda C6, gajah C4 dan kuda F6. Ya, pertahanan ini biasa disebut sebagai two knights defense dalam permainan Italia. Di sini kita dapat langsung memulai serangan dengan kuda G5, menyerang petak F7 oleh gajah dan kuda. Dan perlu diingat, di sini hitam tidak dapat melindungi pion dengan menggerakkan menteri menuju E7. Karena di sini kita dapat langsung memakan pion dengan gajah skak. Ya, karena tidak mungkin menteri memakan gajah karena gajah sedang dilindungi oleh kuda. Setelah raja bergerak, di sini gajah dapat langsung mundur ke B3. Dan ancaman skak benteng di gajah F7. Ya, tidak bagus. Langkah ceroboh seperti pion D6 akan menghasilkan sesuatu yang sangat fatal sekali. Ya. Jadi pada dasarnya di sini hitam tidak dapat menggerakkan menteri menuju E7. Jadi bagaimana cara terbaik bagi hitam untuk melindungi pion di F7 ini? Ya, satu-satunya cara untuk melindungi pion di F7 ialah dengan menggerakkan pion menuju D5. Menghalangi gajah yang menyerang ke petak F7. Di sini tidak ada jawaban yang lain lagi bagi putih selain memakan pion dengan pion E4. Menyerang kuda. Dan perlu diingat bahwa di sini langkah terbaik hitam ialah menggerakkan kuda menuju A5. Pertahanan Ponziani. Dan apabila di sini hitam tidak mengetahui variasi ini atau masih awam dalam pertahanan 2 kuda, biasanya di sini hitam akan menggerakkan kudanya untuk memakan pion di D5. Ya. Pasti hitam berpikir bahwa kudanya sedang dilindungi oleh menteri. Tetapi di sini kuda kita akan bergerak menuju ke tempat yang tidak terduga. Ya, kemanakah kuda kita akan bergerak? Yang jelas ialah pada posisi seperti ini, kalian jangan ragu. Langsung saja makan pion yang berada di F7. Iya, menyerang menteri dan benteng. Yang jelas ialah di sini raja harus memakan kuda yang berada di F7. Dan selanjutnya, kita akan menggerakkan menteri kita menuju F3. Double attack. Ya. Di sini ada beberapa variasi yang dapat dilakukan oleh hitam. Yang jelas ialah apabila di sini raja kembali kabur menuju E8, kita hanya perlu memakan kuda yang berada di D5. Ancaman mat 1 di petak F7. Di sini hitam harus menjawab menteri E7. Lalu setelah kita memakan kuda di C6, skak, kita akan mendapatkan benteng gratis. Ya, sangat mudah sekali mendapatkan benteng dan kuda tadi. Lalu bagaimana dengan raja E7? Ya, di sini sayangnya tidak ada jebakan khusus
yang dapat kita lakukan selain memakan kuda di D5. Tetapi keuntungannya ialah raja yang berada di E7 rawan serangan terhadap diagonal H4 D8. Jadi apabila kita mencoba untuk melakukan pengorbanan, contoh dengan pion A6, makan-makan, menggerakkan pion makan, dan kita dapat memanuver gajah kita menuju G5. Skak ster. Jadi itulah yang saya maksud terhadap rawan serangan akan diagonal H4 D8. Lalu bagaimana apabila di sini raja bergerak menuju G8? Ya, di sini kita hanya perlu memakan kuda di D8 dan skak. Di sini sayangnya raja tidak dapat bergerak kemana-mana. Ya, makan gajah, masih skak, melindunginya dengan gajah, skak mat. Ya, kemenangan yang sangat mudah bagi putih. Jadi, pada posisi seperti ini, langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam ialah melindungi raja dan kudanya sekaligus dengan menggerakkan raja menuju E6. Dan selanjutnya, kita akan menggerakkan kuda kita menuju C3. Ya, yang jelas ialah kuda yang berada di D5 ini sedang diserang oleh gajah, kuda, dan menteri kita. Ya, di sini hitam dapat menggerakkan kudanya, kuda di C6 untuk melindungi kuda yang berada di D5. Ya, bisa menuju E7 maupun bergerak menuju B4. Apabila di sini kuda bergerak menuju B4, kita hanya perlu memukul kuda dengan pion A3. Dan kuda pun tidak dapat bergerak kemana-mana, kecuali bergerak menuju C2, skak benteng. Kita tidak perlu takut, kita hanya perlu menggerakkan raja kita, dan setelah kuda memakan benteng, kita akan melakukan serangan yang masif dengan memakan kuda di D5 terlebih dahulu. Dan raja pun di sini berada pada tengah-tengah papan. Sangat mudah sekali untuk diserang. Benteng kita dapat bergerak menuju S1 dan menyerang pion yang berada di E5. Ya, jadi di sini kita memiliki keuntungan yang terbilang sangat tinggi. Dan ya yang jelas ialah ini akan menjadi sesuatu yang sangat mudah sekali bagi putih. Lalu bagaimana dengan kuda E7? Ya, di sini kita hanya perlu menjawabnya dengan pion D4. Dan mengorbankan pion kita secara mudahnya. Di sini hitam dapat memakan pion di D4. Tetapi setelah kita mengadu kuda, di sini kita pun dapat menggerakkan menteri kita menuju E4. Iya. Yang jelas ialah pada langkah selanjutnya, kita dapat memakan kuda yang berada di D5. Ya, langkah ceroboh seperti raja D6 akan menghasilkan skakmat dalam beberapa langkah. Menteri kali D5 skak, raja E7, gajah G5 skak, dan skakmat. Ya. Yang jelas ialah ya, pada posisi seperti ini
kita memiliki ide serangan yang sangat banyak sekali. Dan yang jelas ialah pemain profesional terkadang tidak akan mengalami jalur seperti ini. Jadi terkadang pemain-pemain awam akan terkena jebakannya pada posisi seperti ini. Jadi hitam di sini tidak akan bergerak menuju E6. Jarang sekali ada pemain yang menggerakkan rajanya menuju E6. Dan kalaupun ada, pasti mereka sengaja memakan pion yang berada di D5 ini. Ya, saya yakin sekali. Dan apabila kuda di sini menuju A5, ya, kalian tidak perlu khawatir. Walaupun jebakannya gagal, tetapi di sini putih masih memiliki lanjutan yang layak untuk dimainkan. Jadi itulah Fried Leopard Attack dalam pertahanan 2 kuda permainan Italia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.